Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Halo? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi tetap harus jaga kesehatan supaya nanti kegiatan pembelajaran daring kita juga masih berjalan ya. Oke, sebelum Bu Risa ke materi, salah satu mungkin dipimpin doa dulu. Coba Vila boleh dipimpin doa, Vila. Nah, terima kasih ya Vila sudah dipimpin doa. Sebelumnya Bu Risa absen dulu untuk kelas 12 AK3 hari ini hadir semua atau tidak ya. Pertama Anis Windawati ada ya. Kemudian Anisa Mei. Oke, ada. Kemudian Angela. Oke, hadir. Kemudian Muhammad Panggi. Ada ya. Terus kemudian Villa Afiliani. Oke, ada. Kemudian Saula Nova. Ya, hadir. Kemudian Titis Wahyu. Oke. Tia Novita. Rizka Dwi. Terakhir Yusika Kurnia. Oke, masuk semua ya. Jadi 12 AK3 lengkap hari ini. Nanti untuk teman-teman yang mungkin kesulitan sinyal untuk gabung ke Zoom, tidak apa-apa. Kita akan berdiskusi nanti di Google Classroom ya. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti anak-anak akan belajar tentang aktiva tetap tidak berwujud. Jadi untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang aset tetap berwujud berupa sumber daya alam. Ya, masih ingat kan kemarin aset tetap berwujud berupa sumber daya alam apa saja? Benar, jadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemarin juga kita sudah mengulas tentang cara menghitung depresinya. Oke. Sebelum nanti Bu Risa jelaskan, silahkan kameranya itu di-on-kan semuanya. Nah, biar Bu Risa nanti tahu kalian benar-benar ikut Zoom ini ya, kegiatan Zoom ini. Oke, nanti untuk kegiatan hari ini sama, kita akan belajarnya secara kelompok. Jadi nanti Bu Risa akan bagi kelas 12 AK3 menjadi 7 kelompok sama seperti pertemuan kemarin. Untuk ketua kelompoknya pun juga sama ya. Jadi nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi kelompok di Google Classroom. Jadi nanti Bu Risa akan tetap pandu kegiatan kalian selama pembelajaran akuntansi keuangan ini ya. Jadi tetap nanti silahkan waktu Bu Risa jelaskan atau kasih materi kalian catat yang kalian anggap penting, silahkan dicatat. Kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti silahkan bertanya gitu ya. Ada yang mungkin ditanyakan sebelum Bu Risa masuk materi? Jelas? Halo? Jelas, oke. Jadi
tetap harus semangat walaupun kita pembelajarannya secara daring ini ya. Oke, semoga nanti kalian juga diberi kemudahan pemahaman materi. Ya. Terus nanti materi yang Bu Risa jelaskan ini juga akan Bu Risa share di Google Classroom. Silahkan nanti kalian unduh materinya untuk kalian tambahin bahan belajar selain LKS kalian. Oke. Sekarang Bu Risa akan jelaskan materi tentang aktiva atau aset tetap tidak berwujud. Sebelum Bu Risa menjelaskan, ini gambaran awal tentang aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud seperti ini. Oke, itu adalah gambaran materi yang nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini tentang aset tetap tidak berwujud. Jadi mulai jenis-jenis aset tetap tidak berwujud itu apa saja. Mungkin kemarin Bu Risa juga sudah kasih pemberitahuan kepada kalian untuk belajar dulu materi yang nanti akan kita pelajari hari ini. Sekarang saya jelaskan tentang aset tetap tidak berwujudnya. Ya, sebentar. Saya share materi dulu. Ini untuk PPT-nya. Sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Kelihatan apa enggak ini? Halo? Kelihatan ya? Sebentar, ini masih jaringannya ini connecting lagi punya Bu Risa. Saya ulangi untuk share. Gimana? Sudah terlihat belum? Sudah, oke. Jadi Bu Risa jelaskan dulu untuk materi kita hari ini. Tadi mungkin di awal kalian sudah punya gambaran yang akan kita bahas aset tetap tidak berwujud itu seperti apa saja. Ya. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar yang nanti akan kalian pelajari di kegiatan hari ini nanti, yang pertama, kalian nanti menganalisis aset tetap tidak berwujud beserta amortisasinya. Jadi harus tahu aset tetap tidak berwujud itu apa, amortisasinya seperti apa. Terus kemudian untuk keterampilannya berarti kalian nanti harus bisa melakukan pencatatan aset tetap tidak berwujud beserta amortisasinya. Itu adalah KD yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Terus untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, kalian nanti mendeskripsikan pengertian dari aset tetap tak berwujud itu seperti apa. Jadi harus tahu pengertiannya dulu. Terus kemudian kalian harus tahu juga karakteristik dari aset tetap tidak berwujud seperti apa.
Terus yang ketiga, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis aset tetap tak berwujud di perusahaan itu seperti apa saja jenisnya. Dan yang terakhir nanti, kalian bisa menganalisis harga perolehan aset tetap tak berwujud itu diambil dari mana. Itu jadi nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, itu adalah tujuannya. Sebelum saya masuk ke karakteristiknya, berarti kalian harus paham dulu tentang aset tetap tidak berwujud. Nah, mungkin pas waktu kemarin kalian sudah membaca materi. Ada yang tahu aset tetap tak berwujud itu apa? Boleh jawab salah satu mungkin bisa. Aset tetap tak berwujud itu gimana? Halo, siapa yang bisa jawab? Aset tetap tidak berwujud. Oke, Panggi, bisa. Mm-mm. Oke, jadi gini, aset tetap tak berwujud itu benar seperti yang dibilang Panggeh, yaitu aset atau harta perusahaan yang dimiliki perusahaan, dia punya umurnya itu lebih dari 1 tahun, jadi relatif permanen. Nah, aset tetap berwujud ini tidak mempunyai bentuk fisik, jadi tidak terlihat. Loh, kok bisa ya Bu, asetnya perusahaan tidak terlihat, tapi kok bisa masuk ke dalam hartanya perusahaan? Karena gini, aset tetap tidak berwujud itu walaupun dia tidak punya bentuk fisik, tapi dia bisa menambah nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaannya itu bisa naik dari adanya aset tetap tidak berwujud perusahaan. Lah, biasanya memang aset tetap tidak berwujud ini hanya ada di perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Dia mesti punya aset tetap tidak berwujud. Kalau hanya misalkan hanya perusahaan dagang kecil di daerah kalian, mungkin ya ada aset tetap tidak berwujud, tapi dalam segi perhitungannya itu tidak terlalu jelas. Jadi untuk aset tetap tidak berwujud itu memang dia tidak punya bentuk fisik, bentuk asetnya itu tidak ada. Beda kalau kemarin kita sudah belajar tentang aset tetap berwujud perusahaan seperti gedung, ya, peralatan, kendaraan, dia punya bentuk fisik, bisa dinilai harganya ini berapa. Misalkan gedungnya 500 juta. Tetapi kalau aset tetap tidak berwujud, tidak punya bentuk fisik, tapi dia bisa dinilai karena akan nambah nilai perusahaan. Itu adalah pengertian dari aset tetap tidak berwujud. Sekarang untuk karakteristik aset tetap berwujud. Jadi ciri-cirinya aset tetap tidak berwujud itu ada 4. Yang pertama, dia itu didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Jadi aset tetap tidak berwujud ini bisa dibeli dari pihak lain atau didapat dari pihak lain. Atau bisa juga perusahaan tersebut mengembangkan sendiri asetnya. Nah, intinya kalau dia menambah kekayaannya perusahaan atau harta perusahaan itu dinamakan aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, yaitu memberikan hak istimewa pada perusahaan. Jadi maksudnya hak istimewa itu apa? Hak istimewa itu ya hak yang didapat perusahaan yang khusus, nanti dia akan nambah nilainya perusahaan. Terus yang kemudian yang ketiga, memberi manfaat dalam kegiatan operasional perusahaan. Jelas namanya harta itu memang harus punya manfaat untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi kegiatan operasional setiap hari ada manfaatnya dari aset tetap tidak berwujud ini. Terus kemudian yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen. Jadi dia itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Itu namanya aset tetap. Jadi bukan lancar. Itu adalah karakteristik dari aset tetap tidak berwujud. Terus kemudian macam-macamnya atau jenis aset tetap tidak berwujud. Tadi di awal kalian sudah punya gambaran jenis aktiva tetap tidak berwujud itu apa saja. Nah, ini saya jelaskan untuk per
poinnya atau per jenisnya. Sebenarnya jenis aset tetap tidak berwujud itu banyak sekali di perusahaan. Jadi tidak hanya ini saja, mungkin kalian nanti setelah ini kalian browsing atau mungkin lihat literasi lain, kok ada jenis lainnya, boleh. Ya. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Biasanya hak cipta ini memang hak tunggal yang diberikan seseorang atau pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak atau menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual, itu namanya hak cipta. Jadi misalkan si A dapat hak cipta dari perusahaan pemerintah untuk mengkomersilkan hasil karyanya, itu namanya hak cipta. Jadi dia yang berhak mengkomersilkan, dia yang punya wewenang, ya. Dari hak cipta ini nanti akan menambah nilai dari si A tersebut atau nilai dari perusahaan tersebut, itu namanya hak cipta. Jadi dari hasil karya seni yang mereka punyai. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah hak paten. Hak paten ini contohnya saja seperti ada penemuan terbaru, terus kemudian dia itu mendaftarkan kepada pemerintah untuk mematenkan penemuan terbaru, lah itu sudah menjadi miliknya, itu namanya hak paten. Jadi dia nanti yang akan menghasilkan, yang akan menjual, ya, yang akan mengkomersilkan dari penemuannya mereka. Misalkan gini, ada perusahaan mobil, dia itu menemukan suatu produk mobil terbaru. Nah, ternyata dari mobil-mobil yang sebelumnya sudah itu diproduksi ada bedanya. Lah dia nanti perusahaan ini boleh mendaftarkan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak paten. Otomatis perusahaan tersebut nanti bisa mengkomersilkan dari temuan mobil tersebut, mungkin dari rancangannya mobil dan sebagainya. Itu namanya hak paten. Jadi nanti akan nambah nilainya perusahaan dari penjualan mobil tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah goodwill. Nah, goodwill ini nama lainnya bisa kita bilang sebagai nama baik perusahaan. Jadi goodwill ini memang dari aset tetap tidak berwujud yang perhitungannya itu relatif agak susah, itu ya goodwill ini. Jadi kita taunya goodwill itu kalau perusahaan sudah akuisisi. Akuisisi itu seperti apa? Perusahaan sudah dijual. Ya, kalau perusahaannya sudah terjual, nanti dia akan tahu, oh selisih dengan harga wajar sekarang itu berapa. Nah, goodwill itu misalkan apa saja, di situ ada manajemen yang baik, itu bisa masuk goodwill, lokasi yang strategis. Lokasi strategis itu misalnya seperti apa? Jadi gini, misalkan Bu Risa membeli perusahaan di daerah A. Pada saat pembelian daerah itu sepi. Ternyata 5 tahun ke depan daerah yang Bu Risa beli perusahaannya itu ternyata rame dan sangat strategis. Nah, itu bisa dinamakan sebagai goodwill. Jadi hak-hak istimewa yang diperoleh perusahaan. Terus ada hubungan baik dengan konsumen, pekerja yang terampil, itu juga asetnya perusahaan. Produk yang berkualitas dan hubungan harmonis dengan serikat pekerja, itu juga namanya goodwill. Jadi kita tahunya goodwill itu kalau perusahaan sudah terakuisisi atau kita sudah menjual perusahaan, baru tahu. Harga perusahaan awal 500 juta. Ternyata 10 tahun ke depan kalau kita jual, oh naik menjadi misalkan 1 miliar. Lah, selisihnya itu dengan harga wajar sekarang perusahaan itu dilihat. Nah, jadi itu namanya goodwill, ya. Terus kemudian merek dagang atau hak merek. Nah, hak merek ini biasanya cap atau merek atau nama atau lambang usaha yang ada di produknya perusahaan atau perusahaan itu sendiri, itu namanya merek dagang. Terus kemudian waralaba. Waralaba itu hak tunggal yang didapat perusahaan, misalkan dia itu join dengan perusahaan lain, itu namanya waralaba. Jadi misalkan gini, Bu Risa pengen join dengan PTA, saya bisa mengkomersilkan produknya PTA dengan saya join itu namanya waralaba atau biasanya disebut dengan franchise, ya. Terus kemudian jenis
aset tetap tidak berwujud yang lainnya itu banyak sekali, seperti software, ya, terus kemudian perangkat-perangkat lunak yang ada di sistem komputer itu juga namanya aset tetap tidak berwujud. Kita bahas tentang harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Nah, harga perolehannya itu didapat dari harga beli dan semua biaya untuk mendapatkan aset tetap tidak berwujud sampai aset tetap tidak berwujud itu bisa digunakan. Itu namanya harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Terus kemudian untuk jurnalnya. Nah, jurnal pencatatan harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Jadi jurnal saat kita mendapatkan aset tetap tidak berwujud. Misalkan hak paten, ya debitnya hak paten, kreditnya adalah kas. Nah, kalau misalkan hak merek, ya debitnya hak merek, kreditnya kas, sesuai dengan jumlah nominal yang kita keluarkan. Jadi harga belinya. Misalkan saya mau mendaftarkan hak paten kepada pemerintah. Nah, itu nanti kita mengeluarkan uang berapa, itu masukkan ke jurnal harga perolehan ini. Itu ya. Jadi tentang materi kita hari ini mulai dari pengertian, karakteristik sampai harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang pengen ditanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya? Panggi. Oke, silahkan tadi mau tanya apa, Panggi? Mm-mm. Bentar-bentar. Ini. Bentar, gimana, Panggi? Gimana? Diulangi? Mm-mm. Oh, saham jangka panjang, ya. Ya, gini. Jadi untuk aset tetap tidak berwujud itu memang asetnya perusahaan yang tidak punya bentuk fisik. Ya. Jadi seperti saham dan sebagainya, saham itu sebenarnya juga masuk hartanya perusahaan. Jadi kalau saham itu kan kita punya seperti sertifikat saham, lah nanti diperjualbelikan ke eh, pasar modal, itu namanya saham. Jadi untuk aset saham itu bukan termasuk aset tetap tidak berwujud, tapi dia masuk aset tetap selain aset tetap tidak berwujud. Jadi salah satunya itu saham. Jadi kalau seperti obligasi, hipotek itu nanti masuknya ke utang jangka panjang. Jadi kalau untuk aset tetap tidak berwujud itu memang ya pengertiannya hanya untuk hartanya perusahaan yang tidak punya bentuk fisik. Nah, contohnya seperti misalkan kita menemukan suatu software aplikasi. Misalkan aplikasi untuk pengerjaan akuntansi, perusahaan menemukan itu bisa masuk hartanya perusahaan. Lah nanti bisa dipatenkan atau mungkin didaftarkan ke pemerintah untuk mengakui itu temuan kita. Terus misalkan ada perusahaan yang beli software dari perusahaan lain misalkan. Jadi PTA beli software ke perusahaan lain untuk operasional perusahaan. Lah, software yang mereka beli itu juga bisa dimasukkan harta tetap tidak berwujudnya perusahaan. Itu ya. Jadi seperti itu, Manggi. Mungkin ada yang lain yang pengen tanya, silahkan. Halo, ini karena mungkin sinyal ya ini ya. Jadi banyak yang connecting. Oke, yang pengen tanya silahkan. Villa mungkin bisa tanya atau sudah jelas? Oke, jadi nanti gini, kita sekarang nanti ke Google Classroom.
Jadi Bu Risa sudah ngasih materi, nanti Bu Risa kasih materinya, handoutnya, aset tetap tidak berwujud ini untuk kalian belajar lagi. Jadi tambahan materi selain LKS kalian. Terus nanti di situ ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian yang aktivitas ketiga. Itu silahkan kalian pelajari, terus kemudian didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Seperti kemarin untuk kelompoknya, jadi tetap. Terus kemudian nanti jika sudah selesai, silahkan kalian unggah tugas lagi ke Google Classroom, tugasnya yang Bu Risa minta. Nah, selain itu nanti juga ada soal evaluasi individu. Nah, jadi nanti silahkan dikerjakan karena kita waktunya memang masih lama, dikerjakan nanti terus kemudian hasilnya pun juga diunggah ke Google Classroom. Nanti Bu Risa akan ngecek. Nah, pas waktu nanti kita diskusi ke Google Classroom, tolong semuanya harus aktif ya. Jadi ngikuti tiap stepnya diskusinya silahkan diikuti. Jadi nanti semuanya kalau bisa aktif di Google Classroom-nya diskusi, silahkan bertanya kalau misalkan tadi belum jelas. Karena memang kendala kita di Zoom seperti ini. Jadi kalau ada jaringan yang trouble, kita juga tidak bisa menyampaikan dengan jelas. Nanti kita bisa lewat Google Classroom saja untuk diskusinya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Masih tetap semangat kan di pagi hari ini? Halo? Oke ya. Jadi harus tetap semangat ya. Oke. Jadi nanti kita ke Google Classroom untuk diskusi. Bu Risa akan kasih LKPD-nya. Silahkan nanti dikerjakan di hari ini juga. Terus kemudian dikumpulkan. Oke? Oke, sekarang kita ke Google Classroom. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawab singkat-singkatnya nggak apa-apa. Terus misalkan Siti balik sih, oh gitu ya. Terus, oh, pokoknya kamu chattingan loh kan? Terus yang tanya lainnya lagi. Dan tanya-tanya apa? Dong. Kok untung lebih ya? Aduh.
Francis ini sama dengan ntar ngono kok rekamannya tak aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah kembali lagi ke Zoom untuk review tugas kalian hari ini. Jadi, kalau tadi kalian sudah diskusi di Google Classroom, semuanya juga sudah aktif. Nanti untuk kegiatan kita hari ini nanti di penutupan, jadi kalian review apa yang kalian pelajari di pagi hari ini, apa saja yang kalian pelajari di pagi hari ini. Oke ya. Mungkin sebelum saya nanti kasih review anak-anak yang mungkin sudah mengumpulkan tugas dan nilainya ya bagus, mungkin ada yang kasih kesimpulan dulu dari materi kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini apa saja, materi yang kalian dapat itu apa. Oke, silahkan bisa kasih kesimpulan. Ayo anak-anak. Siapa? Yang bisa nyimpulkan siapa ini? Villa, coba Villa. Oke, itu adalah kesimpulan dari Villa selama kita pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Oh ya, silahkan Panggi. Ya. Oke, jadi itu kesimpulan yang didapat dari Panggih untuk hari ini, kegiatan kita hari ini. Jadi memang kita belajar mulai dari pengertian aset tetap tidak berwujud, terus kemudian kita belajar tentang harga perolehannya, bagaimana menghitung biaya perolehannya, terus kemudian sama jenis-jenisnya. Selain yang Ibu Risa berikan tadi, contohkan jenisnya, itu sebenarnya banyak sekali untuk aset tetap tidak berwujud. Silahkan nanti kalian bisa browsing atau cari literasi lainnya tentang aset tetap tidak berwujud. Itu ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita kalian materinya tidak hanya dari LKS saja, boleh browsing atau cari literasi lainnya. Itu ya. Semoga untuk materi ini semuanya paham. Ya. Terus kemudian dari hasil diskusi kalian tadi di Google Classroom semuanya juga sudah aktif. Dari
kelompoknya pun juga aktif, cuma ada beberapa anak yang memang belum ngasih tanggapan atau masukan kepada temannya yang lain. Jadi kalau misalkan diskusi ya kalau bisa semua nanggapi itu. Terus kemudian tugasnya juga sudah dikumpulkan, nilai juga sudah masuk ke Bu Risa ya. Terus untuk evaluasinya nanti Bu Risa tunggu sampai jam 3 sore. Silahkan kalau mau ngumpulkan sebelum jam 3 sore untuk evaluasinya itu silahkan dikerjakan mandiri. Biar Bu Risa tahu kegiatan kalian paham atau tidak dengan materi yang sudah saya sampaikan. Itu ya. Terus untuk memang dari diskusi tadi, diskusi yang kelompok yang paling aktif adalah kelompoknya Villa ya. Nanti untuk kelompoknya Villa akan Bu Risa tambahi poin sebagai hasil dari diskusinya kelompok Villa yang aktif itu ya. Tuh yang lainnya tetap akan Bu Risa kasih nilai ya. Itu pokoknya untuk kegiatan pembelajaran daring ini kalau bisa harus tetap semangat ya. Oke. Sebelum Bu Risa tutup ya, silahkan salah satu pimpin doa. Villa mungkin bisa dipimpin doa. Oke, terima kasih Villa sudah pimpin doa. Untuk yang lainnya nanti di pertemuan kita berikutnya, silahkan kalian pelajari tentang amortisasi, terus kemudian bagaimana cara mencari amortisasinya, terus bagaimana cara menghitung dan mencatat jurnal amortisasi. Itu nanti untuk kegiatan kita minggu depan. Silahkan dipelajari dari LKS yang kalian punya. Itu ya anak-anak ya. Ya, pokoknya pesan Bu Risa tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa pokoknya kalau ke luar rumah pakai masker dan sering cuci tangan pakai sabun ya. Itu terus kemudian jangan lupa ibadahnya tetap harus ditingkatkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Risa mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.